dimanapun Anda berada pada hari ini, kita datang hari ini di hadapan Tuhan. Kita sama-sama membawa korban syukur kita di hadapan Tuhan, sebab bahwasanya kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya bagi setiap kita. Amin. Dan saya percaya Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mari kita siapkan hati kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kita akan datang di hadapan Tuhan, membawa hidup kita, membawa jiwa kita, membawa puji-pujian kita, ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kami berucap syukur Tuhan padamu ya Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu sampai hari ini ya Bapa. Engkau yang bawa kami ke dalam musim yang baru ini ya Tuhan. Kami percaya kekuatan yang baru pun Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau menyanyi, kami mau bersuka, kami mau bersorak, karena Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami ya Tuhan. Bertahtalah ya Tuhan atas setiap puji-pujian kami. Biar Engkau disenangkan hari ini ya Tuhan. Biar Engkau disukakan lewat nyanyian, pujian, penyembahan kami Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak dipuji, ditinggikan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari umat Tuhan dimanapun Anda berada, kita sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bisa bersorak shalom dari rumah Anda masing-masing. Haleluya. Kita memuji Tuhan sebab Dia sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Didengar telinga, sama-sama kita katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar
setiap kami. Dan kami siap menerima kuasa yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Kami umat-Mu yang telah ditebus. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Kau berikan bagi setiap kami ya Tuhan. Mari sama-sama kita katakan dengan yakin Bapak Ibu Saudara. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu, kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu, kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami mau terima kuasa-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada pada hari ini, kita mau katakan kami terima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal, mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Yang siap terima kuasa Tuhan katakan haleluya. Haleluya.
Meskipun saat ini kami belum melihat, meskipun saat ini saatan keadaan kami gelap, kami percaya ya Tuhan, bahwa waktu-Mu itu yang terbaik bagi setiap kami ya Tuhan. Walau kami tidak mengerti, tapi kami tahu waktu-Mu yang terbaik bagi setiap kami ya Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik,
dalam lemah Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah. Penyelamat Engkau sempurna, katakan ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah. Penyelamat Engkau sempurna, ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah. Penyelamat Engkau sempurna, ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah. Penyelamat Engkau beserta, ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah. Penyelamat Engkau sempur, lebih lagi katakan ku percaya Engkau ada, Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah.
Kami percaya Engkau beserta dengan kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami ya Tuhan. Dan saat ini kami mau buka hati kami ya Tuhan. Kami mau mendengar Engkau berkata-kata atas setiap kami ya Bapa. Berfirmanlah Tuhan, sebab hamba-Mu ini siap untuk mendengarkan. Kau urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Biar setiap yang mendengar boleh beroleh kekuatan yang baru, boleh beroleh kelepasan, boleh beroleh kemerdekaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Baru saja kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, ada satu ayat yang terkenal yang diucapkan kepada murid-murid, yaitu Kisah 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itulah ayat yang terkenal dan kita selalu maknai itu sebagai itulah bekal bagi rasul-rasul untuk mengabarkan pemberitaan Injil, dan itu pun bekal bagi kita semua untuk sampai saat ini menjalankan hidup sebagai gereja Tuhan, yaitu kita menerima kuasa daripada Roh Kudus. Setelah mendapatkan janji ini, ternyata Tuhan menepati ketika pada hari Pentakosta memang ada pencurahan Roh Kudus, sehingga para murid-murid menerima Roh Kudus, dan sejak saat itu gereja mulai berkembang ke mana-mana sampai 70% dari Kekaisaran Romawi menjadi kekristenan. Nah, Bapak Ibu, apakah pengaruh kuasa Roh Kudus itu kepada para murid? Saya selidiki, salah satunya murid-murid itu menjadi seseorang yang bermental prajurit, yang tidak mudah menyerah meskipun menghadapi banyak masalah, banyak kesulitan. Efesus 6 ayat yang ke-10, Rasul Paulus menulisnya begini: akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Jadi kuasa Roh Kudus membuat para murid memiliki mental sebagai seorang prajurit. Bapak Ibu, ini sangat relevan kepada kita hari-hari ini, di mana dunia semua berperang menghadapi COVID, menghadapi dampak dari COVID, dan lain-lain masalah yang akan timbul di belakang hari ini. Maka sebetulnya dunia memerlukan mental seorang prajurit yang sedang berperang untuk menghadapi zaman ini. Oleh sebab itu, menarik pada bulan ini saya ingin sharing apa sih mental prajurit yang dilukiskan oleh Rasul Paulus sebagai manifestasi daripada kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita sadari hari-hari ini selain perang melawan COVID, kita juga memaknai ini perang rohani. Perang mempertahankan iman, perang mempertahankan hidup yang terus bergantung kepada Tuhan, hidup yang terus optimis menghadapi segala kesulitan. Maka marilah kita simak Efesus 6 ayat yang ke-10 dan seterusnya. Di situ ada rahasia Tuhan yang menggambarkan bagaimana sikap prajurit yang bisa menang dalam menghadapi peperangan. Mari kita belajar, kita simak secara mendalam ayat demi ayat. Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat ini, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu
sesuatunya. Jadi biarlah kita tetap kuat di dalam zaman ini, dalam zaman yang jahat ini. Inilah rahasianya. Yang pertama, ayat ini mengatakan di ayat berikutnya adalah, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Seorang prajurit pada waktu ini, yang digambarkan seorang prajurit adalah gambarannya prajurit Romawi. Maka dia berdiri tegap, dia mengenakan baju sirah dan mengenakan sabuk ikat pinggang. Pada waktu seseorang mengenakan baju sirah dan mengenakan ikat pinggang, maka dia harus berdiri tegap. Tidak bisa baju sirah ini dikenakan dalam kondisi duduk atau tidur-tiduran. Ini adalah gambaran bahwa hari-hari ini kita perlu memiliki mental yang berdiri tegap. Apa itu berdiri tegap? Yang pertama, keyakinan kita itu harus kokoh. Keyakinan akan apa yang kokoh? Keyakinan kepada kekuatan di dunia ini, itu semua akan runtuh. Tetapi Roma 1 ayat 16 mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, dan seterusnya. Jadi hari-hari ini kita harus memiliki keyakinan yang kokoh kepada kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Banyak informasi, banyak berita, banyak pandangan, lain-lain, tetapi yakinlah bahwa kita memerlukan satu keyakinan yang kokoh akan kekuatan Injil untuk dunia ini. Itulah yang dimaksud dengan berdiri tegap. Yang kedua, berdiri tegap dan mengenakan baju sirah kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan dan berikat pinggangkan kebenaran. Artinya waspada secara rohani. Orang yang waspada secara rohani, hidupnya tetap mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kita akan rendah hati kepada sesama. Yang ketiga, saya juga tulis kemungkinannya adalah dia akan taat dan setia kepada Tuhan dan kepada otoritas. Hari-hari ini sangat relevan bagi kita untuk berdiri tegap, memiliki keyakinan yang kokoh, memiliki kewaspadaan rohani. Nah, apakah ini relevan untuk zaman kita? Ya, sangat relevan. Hari-hari ini kalau kita tidak memiliki satu keyakinan yang kokoh, maka akan mudah bagi kita untuk goyah, untuk ragu, untuk takut, untuk khawatir. Tetapi yakinlah, kalau kuasa Roh Kudus itu ada pada kita, maka sebetulnya jadilah, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbasuh sirahkan keadilan. Kita akan memiliki keyakinan yang kokoh kepada Injil, seperti ditulis Roma 1 ayat 16, dan kita memiliki kewaspadaan rohani. Ini pelajaran yang pertama. Jadi seorang prajurit itu berdiri tegap, artinya keyakinannya kokoh. Yang kedua, kewaspadaan. Waspada secara rohani. Tetap andalkan Tuhan. Hari-hari ini siapa yang bisa diandalkan kecuali Tuhan? Rendah hati kepada sesama. Taat dan setia kepada Tuhan dan kepada otoritas. Yang kedua yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus untuk seorang prajurit adalah kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Sepatu atau kasut yang dikenakan oleh prajurit Romawi pada waktu itu bukan seperti sepatu pantofel yang kita miliki saat-saat ini, tetapi sepatu itu perlu diikat. Maka seorang prajurit yang mengenakan sepatu, dia perlu jongkok untuk mengikat talinya satu-satu. Perlu kerelaan kita untuk ke bawah.
Bapak Ibu, berjalan sesuai dengan Injil itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi kita harus rela. Hidup kita dituntun oleh kebenaran firman. Seperti Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itulah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu, biarlah hari-hari ini kita juga mulai belajar rela kepada setiap pembatasan atau setiap tuntunan yang Tuhan berikan, walaupun itu mungkin gak enak. Jadi kita harus rela memberitakan Injil untuk diri kita. Yang kedua, ini mempunyai arti yang berikutnya, yaitu di Galatia 6 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan satu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi senjata yang kedua yang dikenakan oleh seorang prajurit adalah mengenai kasut. Kasut ini berbicara tentang kerelaan kita untuk berjalan langkah demi langkah menuruti firman Tuhan. Yang kedua, kerelaan itu bicara tentang apa? Tentang kemauan kita juga untuk bersama-sama. Maka seorang yang lain akan bertolong-tolongan supaya kita mencapai jalan rohani yang sama walaupun kita masih lemah. Nah, yang ketiga yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 6 adalah dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Perisai itu berguna untuk melindungi kita dari serangan. Karena ketika serangan itu datang, perisai bisa menangkis. Perisai itu bisa menghindarkan kita dari panah. Ini artinya apa, Bapak Ibu? Amsal 4 ayat 23 mengatakan begini. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hari-hari ini kita perlu jaga hati juga. Jaga hati supaya kita waspada, karena serangan itu bisa datang kepada kita. Serangan itu bisa berbentuk yang melemahkan kita. Serangan itu bisa berbentuk bermacam-macam informasi yang kita terima sehingga kita menjadi lemah. Tetapi kita harus waspada, Maka kita harus mengenakan perisai iman. Kenapa iman dipakai sebagai perisai? Nah, ini Ibrani 11 ayat yang pertama mengatakan begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau kita mendasarkan segala sesuatu dengan iman, belum melihat pun kita iman. Iman kita bukan kepada manusia. Manusia bisa berbohong, tetapi iman kita kepada Tuhan. Kalaupun hari-hari ini kita belum melihat apa yang Tuhan janjikan kepada kehidupan kita semua, maka kita tetap berharap. Relevansinya kepada kita hari-hari ini, Bapak Ibu, ada yang ngomong begini. Setelah COVID, ini butuh waktu 2 tahun untuk pulih, maka kehidupan akan susah. Tapi ada yang ngomong lagi, akan 100 tahun kita berdampingan dengan virus. Semua informasi itu boleh kita terima, boleh kita cerna, tetapi kita tidak boleh sama sekali menghilangkan harapan kita kepada Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Analisa manusia bisa salah,
Analisa manusia bisa meleset, bisa berbohong. Tetapi janji Tuhan itu ya dan amin, walaupun belum kita lihat. Hari-hari ini diperlukan pengharapan. Kalau kita tidak memiliki pengharapan, maka sungguh mengkhawatirkan. Misalnya saja seorang pemilik mal, dia akan berkata, waduh, lebih baik mal ini ditutup selamanya. Tetapi kalau memiliki pengharapan, mungkin akan berkata, Tuhan, bukankah ini Engkau izinkan untuk ada? Biarlah melalui wahana yang ada ini, Engkau beri pengharapan kepada banyak orang dan kepada kami semua untuk mulai menjalankannya. Nah, harapan sangat diperlukan. Kalau kita memiliki pengharapan, kita memiliki masa depan. Ketika kita tidak memiliki pengharapan, hilanglah masa depan. Maka iman itu fungsinya adalah kita menaruh harapan kepada Tuhan. Perisai iman itu juga berbicara apa? Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Bapak Ibu, marilah kita tetap memiliki namanya prasuposisi. Artinya kita selalu berkeyakinan bahwa Tuhan itu akan baik, karena memang Dia baik. Semua keadaan ini boleh terjadi, tetapi tetap ada kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, pernah saya juga cerita di gereja bahwa masa kecil saya mengalami banyak masalah ekonomi dan lain-lain. Tetapi saya juga menyaksikan Tuhan turut bekerja sampai saya dewasa. Sampai saat ini, sampai hari ini, sampai detik ini, saya berkeyakinan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu menghasilkan kebaikan bagi kita semua. Maka marilah miliki pengharapan. Jangan diserang oleh pesimisme oleh iblis, tetapi kita memiliki pengharapan bersama Tuhan. Nah, senjata yang keempat, ini menarik Bapak Ibu. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Hari ini Tuhan minta kita gunakan ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ketopong itu fungsinya untuk melindungi kepala. Kita bisa terluka di dada atau di kaki, itu bisa fatal juga, tetapi yang paling bahaya adalah kalau kepala kita yang mengalami musibah. Maka Tuhan ingatkan, pakailah ketopong keselamatan. Ketopong adalah perlindungan. Sedangkan pedang, itu pedang akan dikeluarkan dari sarungnya dan dipakai untuk menyerang musuh. Maka Tuhan mengajarkan kepada kita adalah cara bertahan yang terbaik adalah dengan menyerang. Seorang ahli strategi mengatakan, pertahanan yang terbaik bukan berdiam diri. Pertahanan yang terbaik adalah dengan menyerang. Bagaimana kita menyerang musuh-musuh kita? Bagaimana kita menyerang iblis? Tentu kita bukan tandingannya. Tetapi ayat berikutnya mengatakan demikian. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putus untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar dengan keberanian untuk memberitakan rahasia Injil. Jadi antara berdoa dan memberitakan Injil keselamatan itu seperti memakai ketopong dan memegang pedang.
Itulah pertahanan yang terbaik. Yakobus 4 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Relevan nggak pelajaran ini untuk hari-hari ini bagi kita? Dunia sedang berperang melawan COVID. Tetapi saya yakin ini juga peperangan rohani. Maka memiliki selengkap senjata Allah itu menjadi penting. Selengkap senjata Allah ini bukan kita akan mengkoleksi barang-barang ini di rumah seperti itu. Tetapi ini adalah karakter seorang prajurit, seorang murid Kristus di dalam menghadapi segala sesuatu. Yang pertama, saya ulang lagi, berdiri tegap. Ini adalah keyakinan yang kokoh dan kewaspadaan rohani. Yang kedua, kaki yang berkasutkan kerelaan. Ini artinya kerelaan kita untuk berjalan sesuai dengan firman Tuhan, sambil kita saling menopang dengan saudara seiman. Hari-hari ini kan kita perlu saling menopang juga. Menopang dalam menguatkan iman teman-teman kita. Menopang dalam arti yang sesungguhnya. Menopang kalau bisa ada menolong, ya menolong. Apa yang bisa kita tolong. Yang ketiga, perisai iman. Hendaknya iman kita tidak dikendalikan oleh apa yang kita lihat saja, atau apa yang masuk akal di pikiran kita. Tetapi iman kita itu kita dasarkan kepada harapan kepada Tuhan. Dan iman kita itu kita dasarkan kepada keyakinan bahwa Tuhan bekerja untuk sesuatu yang baik. Dan yang keempat, seorang prajurit akan mengenakan ketopong dan pedang. Artinya dia tidak diam diri, tetapi dia bertahan dan menyerang. Artinya ini adalah hidup di dalam doa yang terus-menerus. Dan memberitakan Injil. Injil tidak hanya diberitakan, dibacakan ayat per ayat. Tetapi Injil juga dibicarakan, disaksikan dengan perbuatan. Maka hari-hari ini biarlah kita juga belajar untuk saling menolong, saling menghormati, saling menopang, saling menguatkan. Semuanya itu akan membawa kemenangan di hari-hari ini di dalam Tuhan. Dan memang Rasul Paulus mengatakan bahwa gereja Tuhan itu seperti seorang prajurit. Jadi Bapak Ibu semua yang mendengarkan sharing hari ini, pelajaran hari ini, mari kita sambut firman ini. Kita adalah seorang prajurit. Prajurit tidak bisa loyo, dia harus berdiri tegap, memiliki keyakinan kokoh. Dia rela bergerak sesuai dengan perintah. Kita rela bergerak sesuai dengan firman dan saling menolong. Kita memakai perisai, artinya apa? Kita memiliki iman yang berdasar kepada pengharapan yang Tuhan berikan. Juga kita memiliki ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu hidup di dalam doa dan hidup menjalankan firman dalam arti yang kontekstual dan nyata. Artinya firman itu kita pahami isinya, kita pahami pelajarannya, tetapi kita praktekkan juga di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan terus memeteraikan firman-Nya di dalam hati kita, dan kita terus dikuatkan, dan pada akhirnya kita akan meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, meteraikan firman-Mu, biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami dan menuntun kehidupan kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah di hari-hari yang penuh peperangan ini kami pun akan meraih kemenangan, bukan karena kekuatan kami, tetapi kami berjalan sesuai dengan firman Tuhan, dengan tuntunan Tuhan. Yang lemah biar Tuhan kuatkan, yang sedang sakit biarlah imannya bertumbuh bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Yang tidak berpengharapan biarlah Tuhan bangkitkan pengharapannya, karena yakin akan janji daripada firman Tuhan.
Tuhan, kami juga berdoa kiranya semua ini mewarnai segala kehidupan kami dan kehidupan kami menjadi kekuatan. Kekuatan, kami menyaksikan kekuatan ini untuk memulihkan, kekuatan ini untuk menyelesaikan Pentakosta yang ketiga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkati dan biarlah termeterai dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita siapkan untuk perjamuan kudus. Maka Bapak Ibu yang ada di rumah, silakan mempersiapkan roti dan anggur untuk bersama-sama kita jalani perjamuan kudus. Perjamuan kudus memang roti biasa dan anggur biasa. Tetapi kita memiliki kepercayaan bahwa itu ada persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, yang pertama yang harus kita lakukan sebelum perjamuan kudus adalah memeriksa diri kita. Tuhan, ampuni segala sesuatu yang tidak berkenan kepadamu, dan biarlah Engkau layakkan kami. Yang kedua, mari kita yakin penuh bahwa dengan perjamuan inilah kita akan kuat di dalam tuntunan Tuhan untuk menghadapi kehidupan ini sampai kita selesai hidup kita di dunia ini. Mari kita persiapkan. Kekuatan di hidupku hanya ada pada Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Marilah kita ingat korban Kristus di kayu salib. Dan Kristus telah dibangkitkan dan telah naik ke surga. Biarlah ketika kita makan roti ini, kita dipersekutukan dengan Tuhan. Dan kita menjadi pemenang seperti Tuhan Yesus. Mari kita makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Marilah kita beriman ada persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, kami menerima roti dan anggur-Mu. Kami menerima firman-Mu. Biarlah kami terus Tuhan menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Hari demi hari kami serahkan kepada Tuhan. Biar kami tidak dihantui ketakutan, tetapi kami memiliki keyakinan penuh akan pengharapan bersama dengan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang menguatkan mereka. Tuhan yang menjawab setiap kesulitan mereka Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menguatkan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang berbeban Engkau lepaskan. Yang tidak berpengharapan Engkau berikan pengharapan yang baru karena janji firman-Mu. Kami juga berdoa untuk negara kami Tuhan. Para pemimpin negara kami, biarlah Engkau beri hikmat untuk mengelola negara yang besar ini Tuhan. Dan biarlah Indonesia Engkau pakai sebagai alat-Mu Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung dan Pentakosta yang ketiga. Hamba-Mu juga berdoa untuk para pemimpin, karayon, gembala sidang kami. Biarlah Engkau beri kekuatan. Untuk seluruh pengerja GBI Taman Modern, biarlah Tuhan Engkau terus ikat kami dalam tali kasih. Engkau persatukan kami. Engkau buat kami terus mencintai satu dengan yang lain walaupun kami tidak berjumpa dalam sejenak waktu. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Biar mereka tetap kuat bersama dengan Tuhan. Dan kami semua akan menyaksikan pemulihan yang Tuhan karyakan sendiri
dan kami menyaksikan kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa-doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saatnya kita akan berpisah, dan biarlah Bapak Ibu menerima doa berkat daripada Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari kita katakan amin.